Seperti yang kita lihat, hampir di setiap pinggir jalan raya dan supermarket, obat-obatan dapat dengan mudahnya ditemukan, dan bahkan sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apotek bukanlah hal yang baru di zaman modern saat ini, tetapi apotek sudah bermunculan pada 1100 tahun yang lalu. Tepatnya di Baghdad, Irak. Pada abad ke-9, apoteker adalah seorang profesional independen yang mengelola apotek mereka sendiri, dengan keterampilan meracik, menyimpan dan mengawetkan obat secara turun-menurun. Pada abad ke-12 dan 13, bisnis apotek harus memenuhi pemeriksaan yang ketat oleh pejabat pemerintah, al-muhtasib, dan para pembantunya. Mereka memeriksa keakuratan bobot, ukuran, dan kemurnian obat, menghentikan peredaran obat yang berbahaya, serta menghukum pemalsu obat. Apotek juga sudah memiliki unit manufaktur sendiri, yaitu laboratorium yang memproduksi berbagai obat, seperti sirup, salep, dan sebagainya. Dalam perjalanannya, perkembangan farmasi Islam melewati 4 fase, dan masing-masing fase tersebut, para ilmuwan muslim memberikan kontribusinya. Tokoh farmasi Islam pada fase pertama adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dianggap pantas sebagai the father of chemistry atas dasar-dasar ilmu kimia modern yang dikembangkannya. Beliau menemukan sederet proses kimia seperti penyulingan, kristalisasi, dan sublimasi. Selanjutnya, tokoh farmasi Islam pada fase kedua salah satunya ialah Yuhanna Ibnu Masawai. Beliau seorang dokter termasyhur pada abad ke-9 Masehi yang berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan karya-karya Yunani. Karyanya dalam kitab Al-Musajar Al-Kabir berisi daftar penyakit serta cara pengobatannya. Penemuannya yang sangat terkenal adalah metode diet sebagai metode penyembuhan tanpa obat. Tokoh lain pada fase ini juga ada Sabur Ibnu Sahal, dokter pertama yang mengenalkan farmakopedia. Tokoh farmasi Islam pada fase ketiga salah satunya ialah Al-Biruni. Ia mendefinisikan ilmu farmasi serta menentukan metode dan prinsipnya. Kitabnya yang berjudul As-Saidalah fi At-Tib, atau yang artinya buku tentang obat-obatan, mengupas dasar-dasar farmasi dan menjelaskan peran, tugas, dan fungsi yang diemban seorang farmasis. Tokoh lain dalam fase ketiga ini juga ada Al-Zahrawi dan Ibnu Sina. Terakhir, tokoh farmasi muslim pada fase keempat, yaitu ada Ibnu Al-Baitor. Ia terkenal sebagai dokter hewan, ahli botani, dan farmakologi. Dalam kitab Al-Jami fi Al-Tib, yang artinya kumpulan makanan dan obat-obatan yang sederhana, ia mengupas beragam tumbuhan yang berkhasiat obat, atau yang sekarang dikenal dengan nama herbal. Lebih dari 1000 tanaman obat dipaparkannya dalam kitab itu. Kitab ini menjadi teks berbahasa Arab terbaik yang berkaitan dengan botani pengobatan. Fase keempat ini merupakan fase kebangkitan ilmuwan muslim di era kekhalifahan yang terakhir. Setelah fase ini, umat Islam mengalami kemunduran yang drastis hingga saat ini.